Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan, mahasiswa Universitas Berasia, program studi PJJ S1 Manajemen NIM 230201010242 dengan mata kuliah Manajemen Strategik kelas MG 701, dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat, SE, S, PD, MM, CHRO, CFTR. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir sekolah dengan mengambil topik 4, yaitu berjudul Buruh Berhemat Upah Real Turun Diskriminasi Usia, PHK, dan Pengangguran di Indonesia. Sebuah kajian mendalam tentang krisis ketenagakerjaan yang diam-diam menggerus kehidupan jutaan pekerja Indonesia dari lantai pabrik hingga pintu gerbang yang terkunci. Untuk agenda pembahasan, yang pertama, bagian upah real stagnasi di tengah inflasi. Bagian yang kedua, diskriminasi usia dalam rekrutmen. Bagian yang ketiga, gelombang PHK masa tahun 2003 sampai tahun 2024. Bagian keempat, pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Yang kelima itu penutup kebijakan yang berpihak pada buruh. Sumber utama dari BPS Kemenkar, ILO Indonesia, Bank Dunia, dan Apindo UU nomor 13 tahun 2023. Untuk bagian pertama, upah yang mengikis ketika kerja keras tak cukup. Ketika nominal angka upah naik, tetapi isi piring justru berkurang. Inilah paradoks yang dialami buruh Indonesia setiap harinya. Masuk materi pertama, upah real Indonesia stagnasi di tengah inflasi. Upah nominal buruh Indonesia memang naik, namun daya belinya justru menyusut. BPS tahun 2023 mencatat upah real buruh tumbuh di bawah laju inflasi sejak tahun 2021, artinya setiap rupiah yang diterima buruh nilainya terus tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, hingga biaya transportasi harian. Yang pertama, upah nominal naik, daya beli turun. Yang kedua, pertumbuhan upah real di bawah inflasi sejak tahun 2021. Sumber dari BPS tahun 2023. Selanjutnya, inflasi FS upah minimum pertarungan tak seimbang. Pada tahun 2002, selisih yang menyakitkan. Yang pertama, inflasi nasional 5,51%, BPS tahun 2002. Kenaikan UMP rata-rata nasional hanya 1,09%, Kemenaker tahun 2002. Selisih minus 4,42 poin persentase langsung memangkas kemampuan hidup buruh. Lonjak kebutuhan hidup layak atau KHM tidak tercermin dalam formasi penetapan UMP. Ketika pemerintah menetapkan upah minimum jauh di bawah inflasi, bukan hanya angka yang tertinggal, melainkan seluruh gaya hidup dan kesehatan jutaan keluarga. Daya beli buruh runtuh. Survei Bank Dunia tahun 2003 menunjukkan sekitar 40% pekerja Indonesia mengalami penurunan konsumsi real, terutama di sektor manufaktur dan tekstil. Artinya hampir separuh angkatan kerja industri terpaksa memangkas pengeluaran, mengurangi makan daging, menunda berobat, bahkan menarik anak dari sekolah swasta demi bertahan hidup di akhir bulan yang selalu terasa lebih panjang dari gajian. 40%, yang pertama 40% pekerja alami penurunan konsumsi real, Bank Dunia tahun 2023. Yang kedua, sektor paling terdampak adalah manufaktur, tekstil, alas kaki. Untuk bagian yang kedua, diskriminasi usia tua sebelum waktunya. Di pasar kerja Indonesia, pengalaman bertahun-tahun bisa menjadi beban, bukan nilai mereka melewati usia 35 seringkali dianggap sudah habis masa berlakunya. Usia 35 ke 35, zona merah rekrutmen.
Lowongan kerja di Indonesia secara terang-terangan membatasi usia pelamar maksimal 30 sampai 35 tahun. Meskipun UU Nomor 13 Tahun 2023 secara eksplisit melarang diskriminasi kerja berdasarkan usia, praktik ini meluas di sektor perbankan, retail, manufaktur hingga startup teknologi, menutup pintu bagi jutaan pekerja berpengalaman yang sesungguhnya berada di puncak produktivitas karir mereka. Yang pertama, batas usia sampai 35 tahun mendominasi iklan lowongan kerja formal. Yang kedua, bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, sektor terdampak yaitu perbankan, manufaktur, teknologi, dan retail. Data diskriminasi yang tak bisa disembunyikan diambil dari laporan ILO Indonesia tahun 2023. Pekerja usia 45 sampai 5 tahun membutuhkan waktu 3 kali lebih lama untuk mendapatkan pekerja baru dibanding pekerja muda di usia 20 tahun. Semakin lama menganggur, semakin dalam kemiskinan yang mengancam tabungan terkuras, aset terjual, harga diri perlahan runtuh. Waktu mencari kerja 30 kali lebih lama untuk usia 45 sampai 95 tahun. Resiko kemiskinan struktur meningkat signifikan. Pengalaman kerja tidak dihargai secara profesional di pasar kerja Indonesia. Bagian ketiga, gelombang PHK badai yang tak kunjung beda. Ribuan surat pemutusan hubungan kerja, ribuan kerja yang tiba-tiba kehilangan fondasi ekonomi mereka ini bukan statistik, ini adalah kehidupan nyata yang hancur. PHK massal, angka yang mengguncang Januari sampai Februari tahun 2024. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenkar mencatat 25.114 pekerja di PHK hanya dalam 2 bulan pertama tahun 2024, lonjakan 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di balik angka ini, terdapat ribuan cerita orang tua yang mampu membayar sekolah anak, cicilan rumah terancam macet, dan tekanan psikologis tak terlihat. Yang pertama, 25.114 pekerja PHK Januari Februari tahun 2024, Kemenkes tahun 2024, kenaikan 30% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penyebab utama pelemahan ekspor dan tekanan impor murah. Sumber diambil dari Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker tahun 2024. Selanjutnya, industri tekstil dan alas kaki korban terbesar, yaitu sektor TPT atau tekstil pakaian alas kaki tahun 2003 sampai tahun 2024. Lebih dari 37.000 buruh sektor TPT kehilangan pekerjaan akibat penurunan tajam ekspor dan membanjirnya produk impor murah dari Tiongkok dan Vietnam. Indonesia yang pernah menjadi raksasa tekstil Asia kini menyaksikan pabrik-pabrik ikoniknya tutup satu persatu. Apindo dan Kemenkes tahun 2024. Pertama, 37.000 plus buruh TPT kehilangan pekerjaan tahun 2003 sampai tahun 2004. Contoh faktor ekspor turun plus impor murah membanjir. Yang ketiga, daerah terdampak adalah Karawang, Bandung, dan Semarang, Surabaya. Sumber diambil dari Apindo dan Kemenkes tahun 2024. Bagian yang keempat yaitu pengangguran. Wajah tersembunyi krisis yang terlihat hanyalah ujungnya. Jauh di bawah permukaan puluhan juta orang bekerja tanpa cukup, terjebak dalam ketenaga setengah pengangguran yang tak terhitung, tak dengar namun sangat nyata. Sangat terlihat pengangguran terbuka yang tak terlihat krisis yang sebenarnya. Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. BPS Agustus tahun 2023. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka TTT 5,32% sampai sekitar 7,99 juta orang. Yang kedua, setengah pengangguran 22,5 juta orang sampai dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga, bekerja tidak penuh di sektor informal mendominasi angka tersembunyi ini. Yang keempat, mereka secara statistik bekerja namun penghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Angka resmi pengangguran hanya memperlihatkan puncak gunung es jutaan yang
Lain bekerja seadanya tanpa jaminan susah tanpa kepastian esok hari. Jalur keluar kebijakan yang berpihak pada buruh. 5 prioritas pemulihan martabat buruh Indonesia. Yang pertama, reformasi formula upah minimum berbasis produktivitas dan kebutuhan hidup layak atau KHL nyata. Yang kedua, penegakan hukum anti diskriminasi, usia yang tegas, sanksi bagi pelanggar UU Nomor 13 Tahun 2023. Yang ketiga, pesangon layak dan jaringan pengaman sosial yang komprehensif bagi korban PHK. Yang keempat, revitalisasi industri padat karya domestik, proteksi dari gempuran impor predatoris. Yang kelima, program reskilling aktif untuk pekerja paruh baya dan lulusan baru. Sumber saya ambil dari BPS tahun 2002 atau 2003 dan Kemenker tahun 2002-2004, ILO Indonesia tahun 2002, Bank Dunia tahun 2002, APindo tahun 2004, dan UU APindo tahun 2004, UU nomor tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaiannya atau masih kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.